Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafiina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang kisah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah adalah bukti nyata bahwa Nabi Muhammad itu tidak menikah karena dorongan syahwat. Beliau menikah dengan banyak perempuan, motifnya bukan dorongan syahwat, melainkan faktor-faktor lain. Di antaranya kepentingan dakwah Islam dan lain-lain. Bukti paling nyatanya, semua istri beliau kecuali Sayyidah Aisyah adalah seorang janda. Dan sekali lagi, poligami di masa Nabi adalah hal yang lumrah, bukan aib. Berbeda halnya dengan tradisi dan sudut pandang orang zaman sekarang. Sayyidah Khadijah wafat setelah peristiwa apa? Setelah peristiwa Hisar. Setelah peristiwa pemboikotan selama 3 tahun oleh orang-orang kafir Quraisy. Pelajaran lain yang bisa kita dapat dari peristiwa pemboikotan itu apa? Bahwa di mana ada kesulitan pasti ada kelapangan. Inna ma'al usri yusra. Allah itu tidak mungkin menguji seorang hamba sepanjang hayatnya. Jadi ujian itu kayak sekolah. Ujian kamu kalau misalnya sekolah, ujian itu tiap hari atau di hari-hari tertentu? Di hari-hari tertentu. Ujian hidup juga begitu. Jadi seberat-beratnya ujian hidup, pada akhirnya dia akan menemukan kelapangan dan solusi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa, diintimidasi, diperangi selama puluhan tahun. Pada akhirnya apa? Agama Islam tegak, orang-orang yang dulu musuhi Nabi itu kemudian tunduk. Nanti ada peristiwa namanya Fathu Makkah. Islam tersebar ke berbagai belahan dunia meskipun harus dengan mengorbankan darah dan nyawa para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran-pelajaran lain. Kita akan mundur ke belakang karena ada beberapa halaman yang belum kita artiin. Harusnya kita masuk ke halaman, kita harusnya sudah masuk ke halaman 39 ya. Wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sempat kita bahas, kalau nggak sempat kita undur ke belakang. Kita ke belakang dulu ke halaman yang belum diartiin. Halaman 32. Halaman 30 apa? Yang belum diartiin apa? Halaman 33 ya? 33 kan? Ini pembahasan sudah saya jelasin semua. Cuma di sini belum diartiin. Halaman 32 nomor 27. Hijratul Habasyah Ats-Tsaniyah. Apa ini artinya? Hijrah ke Habasyah yang kedua. Ba'da dukhulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artiin cepat. Setelah masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kata yang udah kamu tahu nggak usah diartiin. Dukhul itu artinya masuk. Mafhum. Wa qaumihi dan kaumnya asy'ab, lembah. Artinya setelah apa ini? Setelah terjadi peristiwa pemboikotan. Amara jami'al muslimin bil hijrah ilal Habasyah. Beliau memerintahkan semua kaum muslim untuk hijrah ke Habasyah. Ingat bahwa jumlah kaum muslim pada saat itu belum terlalu banyak. Nabi punya inisiatif untuk menghijrahkan para sahabatnya untuk demi menyelamatkan dakwah Islam. Karena kalau seandainya para sahabatnya ditindas semua, katakanlah mati semua, siapa yang bawa agama ini? Jadi hijrah itu pada akhirnya tujuannya bukan lari dari musuh. Tapi apa? Melindungi diri demi mempertahankan dakwah Islam.
Ditambah di daerah Habasyah atau Ethiopia itu ada seorang raja yang tidak pernah menzolimi siapapun. Di kemudian hari dia masuk Islam. Namanya siapa, masih ingat? Najasyi. Fahajara 73 rajulan. Maka berhijrahlah 70 orang laki-laki wa imra'atan wa 11 imra'ah dan 11 perempuan. Total berapa? 84. Di riwayat lain sekitar 94. Di riwayat ini disebutkan 84. Allahu a'lam. Yang jelas lumayan banyak. Minhum diantaranya Ja'far ibn Abi Thalib. Ja'far ini yang kemudian apa? Yang kemudian berdialog dengan yang udah pernah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dialog Ja'far dan perwakilan. Ja'far mewakili kaum muslim untuk berdialog dengan Raja Najasyi. Walahiqa bihi muslimul Yaman. Dan ikut serta dengan mereka muslimul Yaman, kaum muslim dari Yaman. Wahum Abu Musa al-Ash'ari. Dan mereka adalah Abu Musa al-Ash'ari. Wa banu ammihi dan saudara-saudaranya. Anak paman. Anak paman itu berarti apa ya? Sepupu. Dan sepupu-sepupunya. Banu ammi itu artinya sepupu. Saudara-saudara sepupu. Abu Musa al-Ash'ari adalah seorang sahabat Nabi yang unik. Kenapa? Karena dari beliaulah nanti muncul seorang imam. Di antara keturunannya, Abu Musa al-Ash'ari, di antara keturunannya adalah Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Siapa itu? Imam apa itu? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama siapa satu lagi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang terkenal? Dari Imam Asy'ari ini kemudian lahir mazhab namanya mazhab Asy'ari. Satu lagi siapa Imam? Abu Mansur Al-Maturidi, yang kemudian lahirlah mazhab Maturidiyah. Dari mazhab Imam Abul Hasan al-Asy'ari lahir mazhab Asy'ariyah. Mau tahu mazhab Asy'ariyah? Lihat podcast saya sama Ustaz Abdul Somad. 1 jam. Mazhab Asy'ari itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan akidah yang moderat. Seperti yang kamu pelajari itu di Ummul Barah, itu akidah Asy'ari namanya. Wujud khidam baqam mukhalaf al-hadis kama binasi wahdani qudur ilal wahyi sama basir sampai seterusnya. Yang dipelajari sama orang-orang Indonesia itu akidah Islam yang dipelajari di pesantren-pesantren Indonesia itu rata-rata akidahnya bermazhab Asy'ari. Mazhab Asy'ari dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari bukan karena beliau yang bikin akidah ini, bukan. Beliau hanya punya jasa mengukuhkan akidah Ahlussunnah, membantah pikiran yang menyimpang, menulis karangan-karangan, menambah dalil-dalil. Ya, karena beliau punya jasa besar dalam ilmu akidah, maka akidah yang kita pelajari sekarang dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Tapi hakikatnya akidah yang beliau sampaikan itu akidahnya Nabi dan para sahabat, nggak jauh beda. Yang berbeda paling apa? Rincian-rinciannya. Kenapa rincian-rinciannya harus beda? Karena semakin berkembangnya zaman, aliran-aliran menyimpang itu semakin banyak. Harus diperbanyak dalilnya, diperbanyak bantahannya, diperbanyak uraiannya, rincian-rinciannya. Nah, Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu punya jasa dalam mengukur akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membantah pikiran-pikiran yang menyimpang. Maka akidah yang kita pelajari sekarang dinisbatkan ke beliau. Sama halnya dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i bikin mazhab, bikin agama baru namanya mazhab Syafi'i? Bukan. Imam Syafi'i itu punya jasa besar dalam mengajarkan fikih Islam, punya murid, muridnya punya murid lagi, tersebar ke berbagai belahan dunia. Fikih yang kita pelajari sekarang namanya fikih mazhab Syafi'i. Kenapa disebutkan Imam Syafi'i? Karena beliau punya jasa besar dalam penyebaran fikih Islam. Begitu juga di Imam Abu Hanifah. Jadi mazhab itu tersebar, dinisbatkan kepada tokoh-tokoh tertentu, bukan berarti dibikin agama baru dari tokoh itu, bukan. Tokoh-tokoh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abul Hasan, Imam Maturidi, Imam Fulan, itu mereka dinisbatkan kepada mereka ajaran-ajaran ini karena mereka punya jasa lebih. Paham nggak? Punya jasa lebih dalam merumuskan kaidah, menambah dalil, menguraikan secara lebih panjang lebar lagi akidah Islam atau fikih Islam dan seterusnya. Nah, keturunan Abu Musa al-Asy'ari itu diantaranya adalah Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang kemudian menjadi Imam Ahlus Sunnah wal
wal jamaah. Jadi kalau mendengar istilah akidah Asy'ari, itu akidah yang kamu pelajari, yang saya ajarkan. Akidah Asy'ari. Nanti ada akidah lagi yang beda, akidah Wahabi, akidah Salafi. Beda. Yang bilang Allah itu ada di langit, Allah itu bertempat, Allah itu turun dari langit sepertiga malam. Kemudian mereka meyakini Allah itu punya tangan, tangannya nggak seperti tangan kita. Allah itu punya kaki, kakinya nggak seperti kita. Punya mata, matanya nggak seperti kita. Itu akidah yang menyimpang. Mungkin nggak Allah punya tangan? Coba kamu bayangin, kalau Allah punya tangan, artinya Allah punya bagian? Punya bagian-bagian. Mungkin atau mustahil? Bagus, pintar kamu. Mustahil Allah punya bagian-bagian. Kenapa? Karena Allah punya bagian-bagian, berarti dia butuh kepada bagian-bagian yang menyusunnya, paham? Akidah Asy'ari menolak keyakinan itu. Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak diserupai dengan apapun. Ya Allah ya Karim. Baik, itu Imam sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari. Supaya kamu tahu sebagai wawasan ya, bahwa di antara keturunan sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari itu adalah Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Lahir tahun berapa? 260, wafat 324. Wa kanat hadhil hijrah fi sana as-sabi'ah minan nubuwah. Dan hijrah ini, hijrah ke Habasyah yang kedua ini terjadi pada tahun keberapa? Fi sana as-sabi'ah minan nubuwah. Terjadi pada tahun ke-7 kenabian. Selesai ya. Sekali lagi, pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa hijrah itu adalah apa? Perjuangan besar para sahabat Nabi dalam memperjuangkan dakwah. Karena meninggalkan kota kelahiran itu bukan hal yang mudah. Saya 9 tahun hidup di Arab, tetap aja kangen sama Indonesia. Pengen makan namanya bakso, semur jengkol, tempe. Tempe banyak yang jualan di sana. Tapi ya rasanya beda. Makan makanan Indonesia di luar negeri dengan di Indonesia dengan suasana keindonesiaan itu beda. Sudah tabiat manusia mencintai tanah kelahirannya. Mencintai kampung halamannya. Mereka yang hijrah ini meninggalkan apa coba? Meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah. Terus meninggalkan rumah dalam kemungkinan terancam. Karena mereka sedang dimusuhi. Mereka tinggalkan rumahnya, tinggalkan keluarganya. Mereka punya anak, ditinggalkan anaknya. Dan itu nggak mudah. Jadi kalau kita berkaca sama perjuangan orang-orang terdahulu terkait bagaimana menyebarluaskan agama ini, orang-orang zaman sekarang itu harusnya bersyukur. Sekarang saya baca kitab hadis yang begini-beginian, kalau ada kitab hadis tebal-tebal, kita kitab hadis. Itu orang dulu untuk memastikan sebuah hadis itu sahih atau enggak, kadang-kadang harus melewati padang pasir dalam posisi berjalan kaki, atau dia menaiki kendaraan, menaiki kuda atau onta begitu ya. Hanya untuk memastikan ini hadis sahih atau enggak. Orang zaman sekarang untuk memastikan hadis sahih atau enggak tinggal buka handphone, buka aplikasi. Ada aplikasi namanya Al-Bahis, Al-Hadisi, ada aplikasi begini, ada aplikasi begitu. Mau memastikan hadis ini sahih atau enggak hanya hitungan detik. Orang dulu bisa hitungan bulan. Hanya untuk memastikan benar nggak kamu mendengar ini dari Nabi, dari orang namanya Fulan, terus Fulan dari Fulan, kalau Fulan dari Fulan, memastikan sanad hadis, apakah sanad sahih atau enggak. Itu perjuangan luar biasa. Orang zaman sekarang tuh kadang-kadang nggak bersyukur begitu, gampang-gampang nyalahin ulama. Ulama-ulama dulu tuh belajar sampai ratusan tahun. Para sahabat Nabi itu menyampaikan agama dengan kucuran darah dan keringat. Sementara orang zaman sekarang kadang-kadang menyepelekan agama itu sendiri, ya kan? Di peristiwa hijrah memberikan kita banyak pelajaran. Baik. Dan Nabi itu kalau seandainya minta sama Allah, ya Allah tolong hancurkan itu orang-orang yang musuhi sahabat-sahabatku. Kira-kira dikabulkan nggak sama Allah? Ya sangat dikabulkan. Gak mungkin ditolak. Tapi kenapa beliau memilih untuk mengikuti proses yang Allah tentukan? Harus ada hijrah dulu, ada pemboikotan dulu, ada kepedihan dulu, ada tangisan dulu. Kenapa? Karena itulah cerminan dari keimanan yang tinggi. Pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau Nabi mau tuh bisa. Gak usah ada hijrah, gak usah ada peperangan, ya kan? Dimusnahin semuanya. Bisa aja. Tapi kalau seandainya mereka dimusnahkan semuanya, itu siapa yang menyebarkan agama ini? Karena ada sahabat-sahabat Nabi yang dulunya memusuhi Nabi, gara-gara kesabaran Nabi itu akhirnya mereka masuk
Islam. Di antaranya siapa? Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu sahabat Nabi yang masuk di masa-masa akhir ketika peristiwa Fathu Makkah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu putranya Abu Jahal, masuk Islam nanti setelah peristiwa Fathu Makkah. Ada Sofwan ibn Umayyah, Sofwan yang Nabi beri hadiah sekitar 100 apa 200 ekor onta atau kambing gitu. Nanti ada peristiwa setelah peristiwa peperangan Hunain. Ada sahabat-sahabat Nabi. Kalau seandainya Nabi itu mengedepankan egonya, mengedepankan emosinya, doa sama Allah supaya dimusnahkan orang-orang itu, agama ini gak akan tersebar kepada kita seperti sekarang. Harus ada hijrah, harus ada pemboikotan, ada tangisan, harus ada perjuangan dan lain-lain. Itu pelajaran berharga. Kalau mau kita mewujudkan harapan dalam hidup, maka kita harus mau berusaha dan mengikuti prosesnya. Jangan mau berpikir serba instan. Pengen sukses tapi kerjaannya tidur. Pengen berhasil kerjaannya makan, tidur, main. Mustahil. Baik. Nomor 29. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisar. Mana tadi? Belum. Halaman berapa tadi? Yang belum? Halaman 28 ya? Halaman 28. Nomor 28 ya kan? Nomor 8. Islam Malikil Habasyah. Masuk Islamnya Raja Habasyah, Raja Najasyi. Lamma alimat Quraisyun. Setelah orang-orang Quraisy tahu. Bihijratil muslimin ilal Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy tahu kabar hijrahnya kaum muslim ke negeri Habasyah, arsalu rajulain, mereka mengirim 2 orang laki-laki bihadaya dengan membawa hadiah. Masih ingat ini kisahnya? Utusan orang-orang Quraisy siapa itu? Masih ingat namanya siapa duanya? 2 orang yang menjadi utusan orang-orang Quraisy itu bernegosiasi dengan Najasyi supaya mengembalikan para sahabat Nabi itu. Siapa namanya? Amr bin As, yang julukannya Dahiyatul Arab. Itu diplomatnya orang Arab. Saking cerdasnya, jeniusnya, seperti yang pernah saya bilang, Amr bin As tidak pernah memutuskan suatu perkara kemudian dia menyesali putusannya. Saking pertimbangannya itu matang. Amr bin As. Tapi kali ini dia gagal, ya kan? Kali ini ketika dia diutus oleh orang-orang Quraisy supaya bernegosiasi dengan Najasyi, supaya Najasyi mengembalikan para sahabat Nabi ke kota Makkah, Amr bin As juga gagal. Amr bin As satu lagi apa? Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Talaban minhu, meminta kepadanya ayarudda man hajara minal muslimin. Ayarudda apa artinya yarudda? Mengembalikan. Rodda yarudda artinya mengembalikan. Mengembalikan man hajara minal muslimin, siapa yang hijrah dari kaum muslim. Jadi orang-orang Quraisy mengirim 2 orang laki-laki untuk meminta kepada Najasyi agar mengembalikan para sahabat Nabi yang hijrah dari sahabat Nabi. Fa'aban Najasyi taslimahum. Najasyi menolak untuk menyerahkan mereka. Taslim itu artinya menyerahkan. Sebagai bukti bahwa Najasyi adalah raja yang adil, dia tidak gampang menyerahkan orang yang berlindung di bawahnya, di bawah kerajaannya. Paham? Seandainya Najasyi tipe-tipe raja yang mudah disogok, apa yang terjadi? Kalau saya Najasyi ini tipe-tipe raja yang mudah disogok, dan sekarang banyak pemimpin kayak begitu, ya kan? Jadi Najasyi tipe pemimpin yang gak mudah disogok. Jadi Amr bin As, tentu Amr bin As dalam posisi belum masuk Islam ya. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah datang dengan hadiah-hadiah supaya apa? Supaya menyogok, ya kan? Supaya dia memenuhi keinginannya mengembalikan para sahabat Nabi, tapi Najasyi itu raja yang adil, tidak mudah disogok. Pelajaran berharga lagi. Bahwa orang yang adil, ciri pemimpin yang adil itu apa? Tidak mudah disogok. Kalau ada pemimpin gampang tergoda dengan duit, dengan sogokan duit, itu ciri. Dia bukan pemimpin yang adil. Pelajaran lagi. Banyak gak sekarang pejabat di tanah air yang gampang menerima uang riswah atau uang sogokan itu? Bukan banyak lagi. Boleh nggak kita ngambil duit kayak begitu? Kamu jadi RT misalnya. Ada aturan nggak boleh nih sebetulnya. Berdasarkan kesepakatan. Tiba-tiba dapat itu kita katakan 200 juta
demi melegalkan proyek tertentu, kamu tanda tangan. Gara-gara tanda tangan kamu, uang cair 200 juta. Padahal itu melanggar undang-undang. Hukumnya halal atau haram? Haram. Dimakan sama anak bininya itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Daging yang tumbuh dari harta yang haram, kata Nabi, itu neraka lebih berhak bagi dirinya. Tidak mungkin lahir anak yang soleh, tidak mungkin lahir istri yang soleha, yang taat beribadah, rumah tangga yang harmonis, kalau duit yang digunakan adalah duit haram. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi ada orang-orang di luar sana nggak peduli dengan yang begituan. Kayak udah menormalisasi. Sogok menjogok itu udah kayak menormalisasi. Nauzubillah. Fa'aban Najasyi taslimahum ba'da an akhbarahu Ja'far ibn Abi Thalib, setelah dikabarkan oleh Ja'far ibn Abi Thalib bihaqiqatid dinil islami, menyangkut hakikat agama Islam. Jadi setelah Ja'far mengabarkan tentang hakikat agama Islam, bahwa Islam mengajarkan kejujuran, mengajarkan amanah, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang tua, menyembah Allah yang esa dan lain-lain, Najasyi menolak untuk menyerahkan para sahabat Nabi itu ke Amr bin As dan sahabatnya. Wa qara alaihi awal surati Maryam, dan kemudian Ja'far membacakan kepadanya permulaan surat Maryam. Nah, permulaan surat Maryam. Najasyi ini masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena hakikatnya yang dibawa oleh agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sama, akidahnya sama. Jadi semua Nabi itu datang dengan akidah yang sama. Akidahnya apa? Akidah tauhid, meyakini tiada Tuhan selain Allah dan meyakini semua utusan Allah. Otomatis begini, kalau ada orang mengaku iman kepada Nabi Isa alaihissalam, kemudian datang setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya datang dengan agama yang sama, keduanya adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa? Orang yang beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, kepada Nabi sebelum itu harus beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya adalah utusan Allah. Satu nabi diingkari dalam agama Islam, bagaimana hukumnya? Iman atau kafir? Percaya kepada Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, satu nabi nggak diingkari. Nggak percaya Nabi Daud misalnya, atau nggak percaya dengan Nabi Musa, atau percaya Nabi Musa tapi nggak percaya dengan kenabiannya. Ya, ada manusia namanya Musa, iya, tapi nggak percaya dengan kenabiannya. Bagaimana hukumnya? Beriman atau enggak? Enggak. Iman itu satu paket, nggak bisa dipisah-pisah. Faraja khaibin, mereka berdua akhirnya kembali dalam keadaan apa? Khaibin, kecewa. Khaibain, dalam keadaan kecewa, rugi, kecewa, nestapa. Wa aslaman Najasyi wa man ma'ahu minal qissisin. Kemudian Najasyi masuk Islam, waman ma'ahu, dan orang yang bersamanya minal qissisin, dari para pendeta, waruhban, dan rahib. Najasyi masuk Islam sebagai raja, otomatis diikuti sama ajudan-ajudannya. Fi dzalikal waqti, pada waktu itu, as-sana as-sabi'ah minan nubuwah, tahun ke-7 kenabian. Najasyi masuk Islam. Jadi orang Kristen yang jujur dengan keimanannya kepada Nabi Isa alaihissalam harusnya mengakui keimanannya, mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu datang dengan agama yang sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang membedakan para nabi itu apa? Syariatnya, akidahnya sama. Fa'anzalallahu fi haqqihim, maka Allah menurunkan sebuah ayat menyangkut mereka. Ini bunyi ayat lengkapnya itu, la tajidanna asyaddan nasi adawatil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatal ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Dipotong ayat sampai situ. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan menjumpai orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan kamu akan menjumpai, nah ini, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan. Kamu akan menjumpai golongan yang aqrabahum mawaddatan ladzina amanu, yang mencintai orang-orang beriman, maksudnya orang-orang muslim, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata inna nasara, kami adalah orang-orang Nasrani. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Najasyi dan sahabat-sahabatnya.
Karena mereka jujur dengan keimanannya, mereka menunjukkan keimanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kemudian memuji itu, kata Allah, engkau akan menjumpai suatu kaum yang mencintai golongan kaum beriman, maksudnya kaum muslim, yaitu orang-orang yang berkata inna nasara. Kami adalah orang-orang Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Hal itu karena di antara mereka ada para pendeta dan para rahib. Wa annahum la yastakbirun. Nah, ini menjadi akhlak baik yang Allah puji dari mereka. Wa annahum la yastakbirun. Mereka itu tidak sombong. Waktu didatangi oleh sahabat Nabi, Najasyi ini tidak menunjukkan kesombongan. Waktu bertanya tentang akidah Islam, Najasyi tidak mengingkari. Justru mengatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu kharaja min mishkatin wahidah. Datang dari satu sumber. Karena datang dari satu sumber, maka tidak diingkari. Thumma matan Najasyi, kemudian Najasyi di kemudian hari wafat, fasalla alaihi Rasul kemudian menyolatkannya secara gaib ya. Lamma a'lamahu Jibril, setelah diberitahu oleh malaikat Jibril biwafatihi, tentang kabar wafatnya. Wa hadza aslu salatil janazati 'alal ghaib, dan inilah yang menjadi asal dari disyariatkannya salat janazah secara gaib. Salat gaib maksudnya. Ini awal mula disyariatkan salat gaib itu apa? Ketika Nabi menyolati Najasyi, raja Ethiopia. Kalau kamu masuk surga nanti ketemu sama Najasyi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya Malik, ayuhal Malik, Malikul Habasyah. Ini orang-orang yang kita ceritain ini kalau kita masuk surga ketemu semua. Ja'far bin Abi Thalib. Mana itu orang? Ada Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, berjejer gitu. Orang-orang mulia dari sahabat Nabi itu. Subhanallah, gimana kamu kalau ketemu sama mereka ya? Oh, dulu kami pernah mengkaji sejarah perjalanan hidup Anda waktu di Darul Arham. Begini, Ja'far bin Abi Thalib yang pernah berdialog dengan Raja Najasyi. Kita bisa nanya sama itu. Bagaimana dulu terjadinya proses dialog itu? Cerita. Kadang-kadang saya punya bayangan tuh kalau di surga itu. Pengen ngelihat bagaimana bumi ini dulu awalnya dicipta. Ya kan kamu pengen gak ngelihat itu? Peristiwa penciptaan alam semesta gitu loh. Bumi diciptakan, terlahirlah planet-planet gitu. Kan sekarang ada di film-film kan, itu kan animasi semuanya. Artinya itu imajinasi para ilmuwan. Oh kira-kira begini. Tapi hakikatnya seperti apa kita nggak tahu. Hari kiamat itu nggak akan kita saksikan. Hari kiamat itu hanya akan disaksikan oleh orang-orang al-ashrar minal khalq. Orang-orang yang berperangai buruk. Orang-orang kafir yang berperangai buruk. Orang-orang beriman itu akan diwafatkan oleh Allah sebelum terjadinya hari kiamat. Tapi kita bisa menyaksikan imajinasinya itu di film-film ya kan. Mungkin nanti diputar tuh waktu di surga kalau seandainya kita pengen tahu, oh kiamat itu begitu, bumi bermula ini begitu, dan lain-lain. Allahu a'lam. Seru itu kan kalau bisa jadi film tuh, awal mula dunia ini tercipta, sampai kemudian terlahir Nabi Adam. Gimana itu Nabi Adam terjadi prosesnya Nabi Adam? Ketemu nanti sama Nabi Adam. Allahu a'lam. Mana lagi tadi yang belum diartiin? Khurujun Nabi min Aywa nomor 29. Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hisar. Nabi keluar dari hisar itu artinya pengepungan. Apa terjemahan lainnya pengepungan itu apa? Iya, pengepungan di lembah Abu Thalib itu ketika diboikot itu. Fisana al-ashirah pada tahun ke-10 Hijriah. 10 Hijriah, 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, ittafaqa khamsatun asyraf Quraisy, bersepakat 5 orang dari pemuka Quraisy. Ya udah kita sebutin nama-namanya, ceritanya juga udah kita sampaikan. Fanaqadus sahifah. Mereka kemudian membatalkan isi sahifah. Sahifah lembaran yang berisikan kezaliman itu, perjanjian yang berisikan kezaliman itu. Terkait pemboikotan ya. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian keluar, waman ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya minal hisar dari pengepungan itu.
penyanderaan atau pengepungan ya. Apa kira-kira terjemahan ya? Disandra. Ba'da'an makathu fi sya'ab, setelah mereka berdiam diri di lembah Abu Thalib, qariban min thalathi sanawat, sekitar 3 tahun. Diboikot selama 3 tahun. La yasilu ilaihim syai'un minat ta'am, tidak sampai kepada mereka makanan. Yasil itu artinya sampai. La yasil tidak sampai. Illa khufyatan, kecuali secara sembunyi-sembunyi. Di mereka itu nggak dapat makanan kecuali secara sembunyi-sembunyi. Itu pun jarang. Hatta akal waraqas syajar, sampai-sampai mereka itu memakan dedaunan pohon. Tuh lihat. Nabi dan para sahabatnya, Nabi dan istrinya itu Sayyidah Khadijah dan sahabat-sahabatnya disiksa selama 3 tahun sampai-sampai mereka apa katanya? Tidak makan kecuali dedaunan pohon. Ya Allah ya Karim. Seandainya waktu Nabi diboikot dan berada di lembah itu minta sama Allah, ya Allah turunkan makanan dari surga. Kira-kira ditolak doanya Nabi? Nah, datanglah malaikat Jibril bawa makanan, ya kan? Segampang itu kan? Atau misalnya suruh bawa makanan dari pasar atau dari rumahnya, dibawa ke lembah Abu Thalib itu, lembah di mana mereka dikepung di sana. Nabi minta malaikat Jibril minta bawain makanan, kira-kira kalau misalnya orang kayak kita kan begitu. Seandainya kita diberikan kesempatan minta sama malaikat, malaikat bisa membawa, ya udah. Ditolong oleh malaikat. Tapi itu terjadi atau enggak? Enggak terjadi. Nabi lebih memilih apa yang jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksakan kehendaknya. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya kalau seandainya dalam posisi begitu, punya sahabat namanya Jibril alaihissalam, malaikat Jibril bisa membantu, ya kan? Tolong ambilin makanan itu di apa namanya di rumah atau dari saudara, ya kan? Tapi Nabi tidak melakukan itu. 3 tahun lagi. Ya yasil syai'un tamil fa'atakal wa kana Rasul qad akhbara, dan Rasul telah mengabarkan annal aradah, aradah artinya rayap. Qad akalatis sahifat, telah menghancurkan atau memakan lembaran itu. Falamma nazalat ha Quraisyun liumazziquha wajaduha kama akhbar. Ketika sahifah atau lembaran itu diturunkan oleh orang-orang Quraisy, nazalat itu artinya menurunkan. Nazalat ha Quraisyun itu diturunkan oleh orang-orang Quraisy, liumazziquha untuk dirobek oleh mereka. Mazzaqa yumazzik artinya merobek. Jadi ketika orang-orang Quraisy itu menurunkan lembaran supaya disobek, kira-kira begitu, wajaduha kama akhbar. Mereka mendapati lembaran itu kama akhbar sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut nomor 30. Biar pertemuan yang akan datang langsung nomor 32. 30 Wafdu Najran. Setelah terjadi peristiwa pemboikotan, halaman 37 nomor 30. Wafdu Najran, datangnya delegasi Nasara Najran. Najran itu sebuah kota yang terletak di antara Mekah dan Yaman. Saya belum pernah ke sana. Allahu alam di mana itu daerahnya. Fis sanah al-ashirah, pada tahun 10 kenabian, wafada alaihi wafdun min Nasara Najran. Datanglah kepada Nabi delegasi dari Nasara Najran, utusan Nasara Najran. Wafdun itu delegasi atau utusan. Paham gak delegasi? Utusan. Ijlal pergi ke Mangsarim. Ijlal itu delegasi saya. Utusan saya. Balaghahum khabaruhu min muhajiril Habasyah. Sampai kepada mereka kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam min muhajiril Habasyah, dari para sahabat yang hijrah ke kota Habasyah. Jadi Nasara Najran ini kelompok orang-orang Nasrani dari negeri Najran itu mengetahui kabar Nabi Muhammad dari siapa? Dari sahabat-sahabat yang hijrah ke kota Habasyah. Kan sama-sama beragama Nasrani. Di Raja Habasyah beragama Nasrani, orang-orang Najran juga beragama Nasrani. Mendengar kabar dari para sahabat Nabi, ada seorang Nabi akhir zaman namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian datang langsung ke Nabi. Wa kanu 20 rajulan. Mereka jumlahnya berapa? 20. Berapa?
20. Faqara alaihimur Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi kemudian membacakan Al-Qur'an, fa'amanu kulluhum. Mereka kemudian beriman. Semua orang yang jujur dengan keimanannya, kalau dia mendengar Nabi Muhammad dan bukti-bukti kenabiannya, tidak mungkin menolak. Jadi Najasyi, para sahabatnya, Nasara Najran, dan orang-orang Kristen di zaman sekarang, yang mereka jujur dengan pencariannya, dengan kebenaran, mencari biografi Nabi Muhammad, dilihat kehidupannya, akhlaknya, budi pekertinya, bukti-bukti kenabiannya, kebenaran ajarannya, dan lain-lain. Kalau dia jujur dengan keimanannya, jujur dengan akal sehatnya, mustahil menolak kebenaran. Ada saudara-saudara kita yang belum masuk Islam, bukan karena musuh Islam, tapi karena apa? Belum paham agama Islam. Paham maksud saya? Ada orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim, belum memeluk Islam, bukan karena benci dengan Islam, tapi apa? Sedang proses belajar mencari Islam yang benar. Karena gambaran mereka tentang Islam itu dikacaukan sama gambaran para teroris, kelompok-kelompok yang ekstrim, orang-orang yang menyimpang, dan lain-lain. Fawabbakahum Abu Jahal. Abu Jahal kemudian mencaci mereka. Ala islamihim, karena mereka masuk Islam. Faqalu lahu, berkatalah mereka kepada Abu Jahal. Lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu. Kalian, urusan kami lah pilihan kami. Masing-masing aja kira-kira begitu. Abu Jahal tidak senang dengan masuk Islamnya kelompok Nasara Najran ini, kemudian mencaci maki mereka. Nah, kata Nasara Najran apa? Dengan penuh Dengan penuh ketenangan bilang apa? Lakum ma antum alaihi walana makhtarnahu. Bagi kalian agama kalian, bagi kami apa yang jadi pilihan kami. Kira-kira begitu ya. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Allahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.